wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara video conference kedua dan mungkin ini melanjutkan tema tadi yang dipaparkan oleh presenter Bapak Deta dan sekarang menjadi moderator ya Pak. Ya, betul. Tema yang akan disajikan oleh presenter adalah penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari atau seperti itu. Jadi tujuannya untuk melengkapi materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Deta Rizal Aryaman. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya akan menjelaskan peraturannya seperti tadi ya Pak, Ibu, Bapak, dan para Ananda, bahwa selama presenter menyampaikan materi, diharapkan untuk mematikan mikrofonnya masing-masing. Ya, untuk link presensi mungkin akan dibagikan setelah materi berjalan. Ya, saya serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Deta Rizal Aryaman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Pikon malam hari ini, saya bertugas sebagai moderator. Ya, mungkin tadi saya bertugas sebagai presenter, gitu ya. Untuk pemaparan hari ini, presenter yaitu Pak Deki Muhammad Yasin, ya, sebagai presenter. Nah, tanpa basa-basi lagi, untuk presenter kita yaitu Pak Deki Muhammad Yasin adalah salah satu guru SMK PGRI Subang di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Untuk pemaparan presentasinya, di sini presentasi kedua, materinya adalah penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk itu lebih lanjut dan lebih jelasnya kita dengarkan pemaparan dari Bapak Deki sebagai presenter Pikon pada malam hari ini. Silakan Pak Deki. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan pembahasan mengenai penerapan IoT atau Internet of Things pada kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya saya akan nge-share dulu. Apa sudah muncul? Oke. Untuk IoT ini atau penerapan IoT Internet of Things pada kehidupan sehari-hari, penerapan menjadi perhatian pada perkembangan teknologi saat ini. Karena Internet of Things ini dapat memudahkan pekerjaan setiap orang dalam pengerjaan setiap orang. Penerapan tersebut dianggap akan memudahkan para penggunanya. Dan konsep yang digunakan ialah Internet of Things. Oke. Untuk ini saya akan memberikan informasi tentang penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya ada di sistem e-tilang. Untuk e-tilang ini, Untuk e-tilang atau ETLA atau Electronic Traffic Law Enforcement adalah sistem tilang elektronik yang memanfaatkan sistem CCTV sebagai pengawasnya. Alih-alih polisi yang bertugas di jalanan. Jadi sedikit untuk pengganti seperti polisi. Jika tidak tahu mengenai inovasi tersebut, maka kita semua tidak perlu khawatir karena e-tilang ini bukan hal yang harus ditakutkan. Bahkan malah sebaliknya, dengan teknologi tersebut akan membuat kita dalam berkendara lebih berhati-hati, nyaman dan nyaman. Dengan elektronik tersebut akan membuat kita dalam berkendara lebih berhati-hati. Untuk e-tilang, Untuk e-tilang sudah pernah diberlakukan atau uji cobanya di Jakarta pada bulan Oktober 2018.
yaitu di sekitaran di Jalan Sudirman sampai Jalan Tamrin. Untuk penerapan sistem tilang ini, menerapkan banyak CCTV di setiap lampu merah dan persimpangan yang terkoneksi dengan data center di kepolisian atau monitoring room. Serta untuk e-tilang ini merekam nomor polisi pelanggar dan mencocokkan dengan BPKB atau surat-surat lainnya dari motor pengguna tersebut. Kemudian pihak dari kepolisian akan mendatangi rumah para pelanggar lalu lintas untuk melakukan penilangan. Dari e-tilang ini terdapat 3 jenis pelanggaran yang ditindak diuji coba selama bulan Oktober itu, yaitu pelanggaran untuk marka jalan dan ada lampu lalu lintas atau traffic light dan aturan ganjil genap. Terus ada lagi lanjut ke Smart Street Lighting System atau lampu jalan umum. Oke, untuk penerangan jalan umum atau smart system adalah lampu jalan jalan pintar yang hemat energi. Lampu umum smart street jalan ini akan secara otomatis menyesuaikan output lampu dengan lingkungannya. Alat ini mempresentasikan lampu yang digunakan di jalan raya dengan menggunakan lampu LED. Untuk smart system ini menggunakan Arduino sebagai mikroprosesor untuk mengatur alat agar bekerja sesuai spesifikasi yang diinginkan. Untuk cara kerja dari smart system ini akan dikendalikan dari jarak jauh dan bisa memberikan notifikasi apabila ada lampu yang harus diperbaiki. Terus lanjut lagi ke Jakarta One Card. Untuk Jakarta One Card atau bisa disebut juga dengan Jakarta Card adalah kartu prabayar yang diterbitkan oleh Bank DKI yang bekerja sama dengan pemerintahan DKI dan disetujui oleh Bapak Ahok pada saat itu, pada saat masih menjabat. Kartu Jakart ini diterbitkan oleh Bank DKI sebagai alat pembayaran non tunai. Terus untuk kartu ini dapat digunakan untuk berbagai transaksi di tempat-tempat dan perusahaan yang telah bekerjasama dengan bank tersebut. Caranya mudah, hanya dengan mendekatkan kartu pada mesin pembaca. Berikut teknologi contactless chip yang tertanam pada kartu tersebut. Manfaat dari One Card ini atau Jakart ini adalah salah satu untuk pembayaran tiket seperti Transjakarta dan penggunaan transportasi publik seperti tersebut jika perlu tersebut untuk tidak perlu mengantri di loket halte. Cukup dengan melakukan tap in di pintu masuk halte. Jika saldo tidak mencukupi, maka barier di pintu masuk tidak dapat diputar, serta beberapa tempat wisata yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti Taman Marga Satwa Ragunan. Dengan adanya kartu ini,
semua layanan di kota besar, masyarakat tidak perlu banyak keluar biaya dan waktu untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita lanjut lagi ke connected manhole. Untuk connected manhole ini, IoT yang diterapkan pada smart city berguna untuk memantau temperatur gorong-gorong yang ada di bawah tanah kota. Karena tidak hanya sebagai saluran drainase, namun untuk menyimpan kabel dan jalur pipa gas. Hampir segala macam kabel-kabel, mulai dari pipa gas, listrik, dan bahkan internet berada di dalam tanah yang berbentuk gorong-gorong. Selain terlihat lebih rapi dan tidak merusak pemandangan, kabel tersebut butuh perawatan ekstra oleh para teknisi. Untuk itulah dalam proses pengawasan secara IoT dinilai lebih praktis dan cepat dalam proses penanganannya, yang nantinya tidak mengatur temperatur dan mengetahui kerusakan mayor dan minor dari setiap kabel. Saat itu langsung dilakukan perbaikan oleh para teknisi. Kita lanjut lagi ke waste management. Untuk waste management ini adalah untuk memonitor volume sampah di suatu tempat penampungan yang bisa dipantau dari jarak jauh. Petugas kebersihan tidak perlu mendatangi tempat sampah warga untuk memeriksa, karena terbantu adanya sistem IoT ini pada perangkat smartphone ataupun sistem sensor yang terdapat pada truk sampah. Oke, saya lanjut kembali untuk pemaparan materinya. Untuk di sebuah kota modern dan go green, harus menerapkan manajemen sampah yang lebih baik, yang didukung dengan pengelolaan yang modern dan higienis. Nah, untuk saat ini sudah banyak smart city yang menerapkan pemantauan volume sampah khususnya di kota-kota di lokasi pembuangan akhir atau TPS. Nantinya mereka bisa menghitung jumlah sampah harian sebuah kota dan daya tampung dari sebuah TPS. Dan tak cukup di situ juga, proses pengolahan sampah menjadi bahan baku jadi salah satu yang wajib diterapkan sebuah smart city. Adapun keuntungan dari waste management ini adalah meningkatkan citra perusahaan, kedua mengurangi timbulnya sampah yang dibuang ke TPA, yang ketiga menaati peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, serta mendukung peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 atau bisa disebut dengan Jakstranas. Yang terakhir, meningkatkan kepedulian pegawai tentang isu sampah. Berikut pemaparan dari materi penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Baik, untuk berikutnya ke sesi tanya jawab. Silakan kepada moderator. Mungkin
itu beberapa penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk para Ananda dan Bapak Ibu guru di sini yang sudah ikut serta dalam partisipan webinar kami, silakan untuk bertanya, bisa langsung di chat atau meminta untuk di-unmute dan videonya dibuka. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Bagus Riswardana. Apakah mungkin IoT diterapkan di dalam aplikasi berbasis smartphone? Silakan Pak Deki sebagai presenter bisa menjelaskan. Oke, untuk pertanyaan dari Bapak Riswardana, apakah mungkin IoT diterapkan di dalam aplikasi berbasis smartphone? Cukup bisa Pak untuk penerapannya di aplikasi berbasis smartphone. Jadi kenapa memang bisa diterapkan penerapan IoT ini sangat membantu pekerjaan dari terobosan baru untuk keberlangsungan manusia hidup. Dengan begitu infrastruktur di Indonesia perlu diperbaiki dan masyarakat siap dengan kemunculan teknologi karena hampir setiap orang mempunyai perangkat smartphone di genggamannya. Jadi bisa Pak, khususnya untuk penerapannya bisa di yang waste management. Oke, mungkin itu Pak Bagus ya. Tadi dari pertanyaan Bapak sudah dijelaskan oleh pemateri kita gitu. Jadi untuk pertanyaannya sudah dijawab. Nah, untuk ini ada pertanyaan lagi dari Andika Fajar Ananta. Apakah IoT diterapkan di aplikasi berbasis smartphone karena menjadi lebih efisien? Untuk Andika Fajar Ananta ya. Apakah IoT diterapkan di aplikasi berbasis smartphone menjadi lebih efisien? Betul, sangat efisien dalam penerapannya. Jadi bisa cukup membantu untuk para masyarakat agar lebih tahu informasinya. Ya. Oke. Mungkin itu saja. Itu saja. Bisa. Nah, jadi apakah IoT diterapkan di aplikasi berbasis smartphone menjadi lebih efisien? Ya, sangat bisa menjadi lebih efisien karena IoT tersebut sih sebenarnya banyak digunakan gitu ya. Yang tanpa sepengetahuan kita tadi materi awal yang saya kemukakan. Jadi berbasis smartphone ini sangat bisa digunakan untuk misalkan ya, kita mempunyai smart home di rumah gitu, ketika AC menyala gitu, kita lupa untuk mematikannya. Jadi bisa digunakan pakai aplikasi berbasis smartphone. Di jarak jauh itu kita bisa menonaktifkan AC tersebut. Mungkin itu jawabannya dari Ananda Rian.
Andika ya. Itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Adakah yang salah mengenai tentang IoT publik di aplikasi smartphone? Bentar ya. Untuk pertanyaan dari Rian Idau, adakah yang salah mengenai tentang IoT publik di aplikasi smartphone? Oke. Bentar. Oke, sambil menunggu menjawab, apabila ada moderator yang mau membantu jawab, boleh. Itu suaranya tuh bisa. Jangan lupa juga untuk absensi atau presensinya sudah dikirim oleh Bapak Aceh sebagai host. Silakan diisi untuk presensinya. Karena waktu yang sudah berjalan. Nah, waktunya hanya tinggal beberapa menit lagi. Jadi untuk yang mau bertanya silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi ya? Ya, oke. Untuk itu kita langsung saja ke kesimpulan di mana penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Mungkin kesimpulannya akan dipaparkan oleh presenter kita, Pak Deki. Silakan. Baik. Untuk kesimpulannya dari penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari, sangat membantu pekerjaan. Ini bisa jadi terobosan baru untuk keberlangsungan hidup manusia. Dengan begitu, infrastruktur di Indonesia perlu diperbaiki dan masyarakat siap dengan kemunculan teknologi ini. Karena hampir setiap orang mempunyai perangkat di genggamannya. Sekian untuk pemaparan malam hari ini mengenai penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikutinya. Saya balikan kembali ke ada moderator. Ya, terima kasih Pak Deki yang sudah memaparkan semua materi yang saat ini kita saksikan bersama-sama. Mungkin untuk itu pemaparannya sudah dipaparkan semuanya. Saya kembalikan lagi ke host kita, Bapak Aca Carohman, untuk menutup sesi webinar Vicon tentang penerapan IoT pada kehidupan sehari-hari. Silakan Pak Aca. Ya, terima kasih Bapak Deta. Mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab, maaf, tapi mungkin saya bisa mengutarakan dari dua pertanyaan terakhir, adakah yang salah mengenai tentang IoT publik di aplikasi smartphone? Mungkin maksud pertanyaan Ananda Rian Widau, bukan yang salah mengenai tentang IoT publik, tapi mungkin pertanyaannya seperti, apakah dampak negatif untuk publik gitu IoT tersebut. Dan pertanyaan satu lagi dari Bapak Agus Sudrajat, menurut pendapat Bapak, apakah pandangan Bapak untuk beberapa tahun ke depan mengenai sistem IoT, lalu bagaimana untuk nasib para buruh yang bekerja? Oke, mungkin jawaban singkat dari kami untuk menggantikan pertanyaan terakhir tadi itu, IoT itu tidak mengganggu sistem tenaga kerjaan. Karena kenapa? IoT itu malah mempermudah pekerja. Intinya IoT bisa berjalan sendiri dan bisa juga harus dikerjakan atau dikontrol oleh para pekerja. Jadi untuk jawaban Bapak Agus, bagaimana untuk nasib para buruh yang bekerja itu tidak bermasalah. Ya, terima kasih. Dan tidak terasa waktunya telah mencapai 20
25 itu 5 menit lagi sebenarnya buat acara ini selesai, tapi karena pemaparan materinya juga selesai dan semua pertanyaan telah saya selesaikan juga. Terima kasih dan jangan lupa untuk Bapak Ibu Ananda untuk mengisi link presensi absen yang telah disediakan. Mungkin saya akan kirim ulang link presensinya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin di sesi ketiga, yaitu saya sendiri sebagai presenternya di jam 9 sampai jam 10 nanti. Dan untuk Ibu Ananda yang baru masuk, ya mangga diisi dulu link presensinya. Terima kasih. Masih ada waktu 5 menit untuk mengisi link presensi ya. Mangga.